Ya, salam, selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya Virpum Veritatis. Malam ini kita melanjutkan sesi pengajaran dan secara khusus malam ini saya akan membahas kembali tentang baptisan anak. Fokus kepada sejarahnya karena saya lihat Pendeta Isra Soru termasuk juga beberapa pihak yang lain telah membahas tentang dasar dari baptisan anak di dalam Alkitab. Jadi saya tidak ingin mengulangi itu kembali di dalam sesi live ini. Termasuk saya juga di channel ini, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di sesi live saya memberikan satu materi khusus tentang baptisan anak ya. Materi menyiapkan beberapa staf dosen. Mereka belum studi doktor, masih dalam tahap persiapkan. Jadi materi pra-doktor untuk mereka terkait dengan dasar Alkitab untuk percaya bahwa baptisan anak adalah sesuatu yang diharuskan, dimandatkan di dalam Alkitab untuk dilakukan. Dan in fact, saudara-saudara, itu bukan hanya sebuah argumen menurut ajaran Alkitab, tapi juga kalau kita lihat di dalam sejarah, praktik baptisan anak adalah sesuatu yang universal, dilakukan di dalam sejarah gereja. Dan kalau saudara pelajari sejarah, sebenarnya praktik itu tidak ada pertanyaan ya, tidak ada keraguan soal itu sama sekali. Ada satu dua yang menolak itu di sepanjang sejarah, tapi jumlahnya itu tidak banyak dan secara sporadik, bahkan bisa dikatakan individual. Tapi dari segi kelembagaan, dari segi praktik gereja yang universal, baptisan anak itu dilakukan sejak gereja mula-mula sampai dengan masa reformasi. Itu sebabnya judul dari sesi live ini saya batasi sampai pada masa reformasi. Setelah reformasi, kelompok-kelompok seperti Anabaptis ya, itu menolak baptisan anak. Kemudian pada abad ke-17 ada kelompok Reform Baptis yang masih ada sampai dengan saat ini juga menolak baptisan anak. Kemudian setelah itu muncul kelompok Pantekosta dan Karismatik pada abad ke-19 dan abad yang ke-20. Juga menolak baptisan anak, bahkan mengharuskan menjalankan baptisan itu menggunakan cara baptisan selam. Artinya kalau saudara melakukan pengamatan sejarah, sebenarnya praktik baptisan anak itu sudah established di dalam kekristenan selama 15 abad. Dan penolakan terhadap baptisan anak itu baru dilakukan itu kurang lebih 500-an tahun ya. Tapi selama lebih dari 1.500 tahun, gereja secara universal mempraktikkan baptisan anak, menjalankan baptisan anak ya. Artinya beban pembuktiannya itu bukan ada pada pihak orang yang menjalankan baptisan anak ya. Karena hari ini saudara-saudara, kalau saudara perhatikan retorika dari para pengkhotbah, para pendeta yang mengharuskan baptisan selam dan mengharuskan credo baptism ya, orang-orang yang dibaptis itu haruslah yang mengaku percaya. Retorika mereka adalah menempatkan isu ini seakan-akan yang harus membuktikan posisinya itu adalah mereka yang menjalankan baptisan anak. Itu terbalik. Itu adalah logical fallacy ya. Itu shifting the burden of proof, membalikkan beban pembuktian itu. Padahal beban pembuktian itu ada pada pihak yang menolak baptisan anak. Karena apa? Karena baptisan anak bukan hanya established, diajarkan di dalam Alkitab, akan saya perlihatkan secara ringkas nanti, tapi juga di sepanjang sejarah itu praktik yang universal. Jadi kalau kamu muncul belakangan, bahkan sangat belakangan ya, lebih dari 1.500 tahun, sangat belakangan, kemudian mendadak kamu bikin ajaran, bikin doktrin seakan-akan credo baptism itu adalah sesuatu yang established, sementara paedo baptism, baptisan anak-anak itu sesuatu yang harus membuktikan dirinya. Itu adalah sesuatu yang terbalik dan itu sesuatu yang tidak logis ya. Dan karena itu mari perhatikan presentasi malam ini supaya kita mendapatkan edukasi yang baik. Jadi tidak diombang-ambingkan oleh para pengajar, para pengkhotbah, para pendeta yang tidak belajar tapi asal muncul ke hadapan publik, naik ke atas podium, kemudian bikin klaim-klaim yang tidak berdasar sama sekali. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk tujuan edukasi ini, saya minta tolong kepada saudara-saudara sekalian untuk setelah sesi live ini, membagikan materi ini kepada sebanyak mungkin orang. Saudara, kebingungan, kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini,
seperti yang ditimbulkan oleh Bilo Family, ibadah KKR Pentakosta palsunya di Kupang itu terjadi bukan semata-mata karena ada Philip Manto yang tidak belajar dan yang sembarangan mengajarkan ajaran-ajaran yang dia klaim-klaim sendiri dengan intonasi keyakinan padahal tidak berdasar. Tapi juga sebenarnya kita semua ikut ambil bagian di situ, di dalam kekacauan itu. Karena pertama, waktu kita mengikuti materi-materi pengajaran itu, kita menganggap itu sesuatu yang kurang penting, dan kemudian kita berlalu begitu saja, membiarkannya berlalu begitu saja. Tidak menolong banyak orang dengan cara sangat mudah ya, dengan cara membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga terjadi kekacauan semacam itu, baru kita kebingungan, kita kelabakan. Kemudian kita berpikir bahwa orang-orang seperti saya, seperti pendeta MYM, seperti pendeta Isra Soro, dan lain sebagainya yang memberikan tanggapan kontra, orang-orang semacam kami inilah yang menimbulkan kekacauan. Padahal sebenarnya kekacauan itu ditimbulkan oleh ajaran-ajaran yang tidak berdasar. Nah, ajaran-ajaran yang tidak berdasar yang dicekoki ke kepala jemaat, kepala ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang di dalam ibadah itu kan memang harus diresponsi. Saudara tidak bisa membiarkan itu begitu saja, membiarkan puluhan ribu orang itu pulang membawa ajaran itu dan saudara tidak challenge itu, tidak respons itu. Kemudian mereka pikir itu benar dan itu sesuai dengan ajaran Alkitab, padahal itu tidak ada dasarnya. Jadi jangan diputar balikan ya. Saya baru saja menerima tadi sore ya, ada seseorang WA saya. Saya menduga, saya tidak tanya, tapi saya menduga itu pengikutnya Philip Mantova ya. Dia kirimin saya link video dari pendeta Budi Asali yang mengkritik ajaran pendeta Stephen Tong. Kemudian dia kirim saya pesan, berani nggak nanggapi ajaran ini atau ciut katanya. Jadi kalau saya tidak tanggapi itu, maka itu bukti bahwa saya ciut. No, kamu bukan siapa-siapa yang datang ke sini lalu nyuruh-nyuruh saya untuk nanggapin ini dan nanggapin itu. Saya menanggapi yang saya ingin tanggapi dan yang menurut saya penting untuk ditanggapi. Dan di samping itu saya juga mempertimbangkan waktu yang available yang saya miliki. Jadi kalau kamu datang untuk framing, seakan-akan kalau saya tidak turuti kemauanmu maka saya ciut, itu kamu menciptakan halusinasimu sendiri. Dan jurus semacam itu adalah jurus celana tua yang sudah digunakan di mana-mana, terutama digunakan oleh pihak sebelah ya. Jadi tolong jangan gunakan itu tidak membuat kamu itu mencapai apapun. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita rendah hati untuk belajar, terbuka untuk belajar. Kalaupun materi-materi yang disampaikan itu saudara masih ada pertanyaan, saudara tidak setuju, setidaknya saudara terbuka dulu untuk belajar. Karena kalau saudara sudah patok apa yang saudara dengar, saudara dicekokin dengan sesuatu, terutama oleh para pengkhotbah sembarangan seperti Philip Mantova itu, kemudian saudara jadikan itu patokan, saudara tidak lagi mau terbuka untuk dikritisi, dievaluasi, apalagi berdasarkan firman Tuhan, saudara ada dalam bahaya besar ya. Nah, karena itu saudara-saudara, membahas tentang topik ini, saya ingin mulai dengan beberapa komentar pengantar. Pertama, beberapa orang, dan bukan hanya beberapa orang, tapi cukup banyak komentar yang muncul, menyerukan supaya ada kesatuan. Hai para hamba Tuhan, bersatulah. Saudara, kalau saudara ikuti materi saya tentang theological triads ya, level-level doktrin, saya mengajak saudara, mendorong Anda untuk menonton materi itu, supaya saudara jangan sembarangan ya. Tidak semua doktrin itu punya bobot kepentingan yang sama, meskipun semua doktrin itu penting. Jadi semua doktrin itu penting tidak berarti semua doktrin itu punya bobot kepentingan yang sama. Nah, kalau saudara ikuti materi saya tentang theological triads itu, saya kasih tahu saudara bahwa pada level sekunder doktrin-doktrin itu memang membedakan denominasi tertentu. Tapi problemnya adalah ada orang-orang seperti Philip Mantova ini yang karena tidak mengerti apa-apa naik ke atas podium, membawa doktrin-doktrin sekunder itu mengharuskannya sebagai sesuatu yang primer. Nah itu kan kekacauan itu. Saya sudah kasih tahu kepada saudara di dalam sesi saya tentang theological triads itu, bahwa sikap semacam itu, mentalitas semacam itu seperti yang dilakukan oleh Philip Mantova itu, itulah yang disebut dengan doctrinal sectarianism. Doctrinal sectarianism itu bersikap seakan-akan semua doktrin itu menjadi harus dan menjadi
bukti dari kesejatian identitas seseorang sebagai orang Kristen. Saya kasih saudara satu contoh. Misalnya, Philip Mantosva mengharuskan cara baptisan selang. Itu kan kegilaan itu. Itu kegilaan. Itu doktrinal sektarianisme. Artinya perpecahan itu ditimbulkan oleh sikap semacam itu. Bukan ditimbulkan oleh orang yang memberikan respons. Atau misalnya mengharuskan untuk orang berbahasa roh, bahkan bikin doktrin bahwa berbahasa roh itu adalah bukti saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus. Itu kegilaan. Itu kegilaan. Kalau saudara mau percaya begitu, silakan saudara percaya begitu, tapi jangan saudara muncul ke hadapan publik menjadikannya sebagai sebuah keharusan dan menjadikannya burden, ya, beban bagi jemaat untuk harus menerima itu. Karena jemaat itu kan ingin supaya dia tidak mau kalah. Kalau you bicara tentang baptisan Roh Kudus, kemudian saya tidak punya bahasa roh, tidak bisa berbahasa roh, kan saya kurang rohani, kurang spiritual dari saudara. Jadi kalau saudara bilang itu harus, maka secara natural dia akan terdorong untuk mengikuti apa yang saudara ajarkan. Itu satu kegilaan. Doktrinal sektarianisme semacam itu harus dihentikan. Doktrin-doktrin yang ada pada level sekunder, kalau ada orang yang tidak mengerti, naik ke atas podium, kemudian membuatnya menjadi primer, menjadi keharusan, itulah yang menimbulkan perpecahan. Jadi saudara jangan datang ke sini kemudian berkomentar seakan-akan kalau kita memberikan respons untuk sikap doktrinal sektarianisme semacam itu, maka kitalah yang menimbulkan perpecahan. Oh no, kita ingin membawa kekristenan itu kembali kepada tracknya yang sesuai, tracknya yang benar. Tidak apa-apa di dalam gereja itu ada perdebatan, ada perbedaan pandangan pada level-level yang sektor, it's okay, itu in-house debate, itu health, itu perdebatan di dalam rumah tangga itu sesuatu yang sehat. Tapi masalahnya adalah kalau kamu menjadikan hal-hal sekunder sebagai sesuatu yang primer, mengharuskannya kepada jemaat, itu bahaya besar. Itu bahaya besar. Dan memang itu harus diresponsi. Itu harus diberikan tanggapannya. Di sisi lain, ada orang-orang juga yang datang berkomentar begini, udah anda usah ribut-ribut, hal begitu tidak penting kepala kau. Apanya yang tidak penting? Komentar-komentar model begitu itu adalah ekstrim yang sebaliknya dari doktrinal sektarianisme. Jadi doktrinal sektarianisme itu saudara bersikap seakan-akan semua doktrin bahkan yang pada level sekunder itu menjadi sesuatu yang harus dan diwajibkan untuk semua orang percaya. Itu bahaya besar. Tapi di sisi lain ada bahaya yang lain juga, yaitu doktrinal minimalisme. Apa itu doktrinal minimalisme? Doktrinal minimalisme adalah sikap yang menganggap acuh, menganggap remeh terhadap doktrin. Dan itu bahaya besar. Kalau saudara tidak peduli dengan doktrin, saudara tidak mau tahu dengan doktrin, saudara tidak mengerti tentang betapa pentingnya doktrin, saudara akan jatuh ke dalam apa yang disebut dengan doktrinal minimalisme. Jadi begitu orang memberikan respons, memberikan kritikan, memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang menyimpang di dalam ajaran, di dalam kekristenan, mendadak saudara muncul, kemudian saudara menjadi seperti apa ya? Seperti penengah yang tidak diberikan otoritas. Kemudian udah anda usah ribut, semuanya sama, semuanya satu dan lain sebagainya. Itu saudara jatuh ke dalam doktrinal minimalisme. Kita semua di sini tidak menjadikan diri kita sendiri itu sebagai standar. Saya bukan standar, Philip Mantosva bukan standar, Pendeta MYM bukan standar, Pendeta Yesrasul bukan standar. Tidak ada orang manusia yang adalah standar kebenaran. Standar kita adalah Alkitab firman Tuhan, dan totalitas Alkitab, ajaran Alkitab itu menjadi parameter untuk menilai apakah sebuah ajaran dan praktik di dalam ibadah jemaat itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu kan prinsip basic. Itu prinsip dasar, mendasar, itu elementary ya di dalam teologi reformasi. Jadi saya berharap kita menjadi semakin lebih dewasa untuk menyikapi hal-hal semacam ini. Kemudian yang terakhir untuk komentar pengantar saya terkait dengan masalah baptisan anak atau baptisan orang percaya. Saudara harus hati-hati untuk framing diskusi ini kepada apa yang disebut dengan proof texting approach, pendekatan proof text.
Seakan-akan harus ada ayatnya. Mana ada ayatnya yang memberikan perintah untuk membaptiskan anak-anak. Itulah sebabnya orang-orang yang menjalankan baptisan anak-anak kan membalik itu. Mana ada ayatnya yang melarang baptisan anak. Saudara tidak bisa sekadar membahas tentang doktrin menggunakan pendekatan proof text. In fact, kalau saudara baca Westminster Confession of Faith ya, 1.6, di situ sudah dikasih tahu bahwa doktrin-doktrin Kristen, apakah terkait dengan ajaran yang fundamental dan lain sebagainya yang dianut di dalam gereja, termasuk juga praktik kehidupan Kristen, itu diajarkan oleh Alkitab, bukan hanya pada level di mana Alkitab secara eksplisit mengatakan itu, tapi juga Alkitab mengajarkan itu dengan cara kita mengetahui itu melalui penarikan good and necessary consequence. Penarikan kesimpulan yang sah menurut aturan-aturan penalaran yang valid dan sound. Dan itu bahkan dilakukan oleh Yesus ya. Matius pasal 22 adalah contoh klasik tentang hal itu. Dalam diskusinya dengan orang-orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati, orang-orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan orang mati, dan yang kedua, mereka hanya menerima 5 Taurat Musa itu sebagai otoritas. Nah, kalau saudara baca Pentateuk, memang saudara tidak ketemu ada ayat yang mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Tapi Yesus berargumentasi menggunakan apa yang dikatakan di dalam Westminster Confession of Faith itu melalui good and necessary consequence. Dan bukan hanya itu, Yesus bahkan mengatakan kamu bodoh dan kamu sesat karena kamu tidak percaya apa yang diajarkan oleh kitab suci. Itu doktrin-doktrin Kristen. Nah, internet ini, para YouTuber kita, para apologet kita yang banyak yang tidak belajar ya, menggunakan proof text sehingga memberikan kesan bahwa doktrin-doktrin Kristen itu harus ada ayat eksplisitnya. Kalau tidak ada ayat eksplisitnya, maka tidak diajarkan di dalam Alkitab. In fact, para bidat itu suka menggunakan itu ya. Misalnya bidat Oneness Pentecostalism, kata Tritunggal itu, Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Saudara, itu sangat membosankan ya, terus-menerus menjelaskan hal yang sama untuk diketahui oleh publik, dan orang selalu kembali kepada titik nol ya. Jadi mari kita move on, kita naik level, naik tingkat untuk tidak terus-menerus membahas tentang hal-hal yang basic. Saya percaya saudara yang mengikuti Verbum Veritatis, saudara tidak lagi dikungkung, dipenjarakan, dikurung oleh pendekatan proof text yang sangat miskin itu ya. Nah, dengan hal-hal pengantar itu saudara, mari kita mulai membahas tentang topik ini. Saudara, saya tidak akan putar klip dari Philip Mantova ya. Sebenarnya rekaman lengkap dari khotbah dan ibadah KKR Pentakosta palsu itu ada di channel YouTube-nya Philip Mantova. Saudara bisa tonton itu. Tadi saya cek kembali dan memang itu rekaman lengkapnya itu ada di sana. Jadi saudara bisa cek kembali di sana. Tapi saya ringkas klaim-klaim Philip Mantova ke dalam 3 poin ya. Pertama, Philip Mantova mengklaim bahwa baptisan anak yang dijalankan oleh gereja-gereja sebenarnya itu hanya semacam penyerahan anak. Nah, saudara-saudara, ini adalah klaim yang sangat luar biasa, tidak bertanggung jawab ya. Coba Philip Mantova, kamu tuh ambil waktu baca literatur-literatur dari para teolog, para ahli yang ada di dalam tradisi ini. Apa argumen-argumennya? Sehingga kamu tidak muncul ke hadapan publik kemudian mengatakan bahwa baptisan anak ya itu kan penyerahan anak. Nah, saudara, sekaligus saya mau kasih tahu saudara, baptisan anak itu pertama bukan penyerahan anak. Baptisan anak itu adalah sakramen. Sakramen yang diinstitusikan oleh Yesus sendiri. Dan yang kedua, penyerahan anak itu yang dipraktikkan di dalam sejumlah gereja itu justru tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Yes, tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Kalau saudara mau merujuk kepada Lukas pasal 2, Yesus pada umur 8 hari disunat, kemudian dibawa ke bait suci untuk diserahkan menurut Taurat, itu saudara pergi kepada teks yang salah. Pertama, teks itu mengatakan Yesus diserahkan ke bait suci menurut Taurat. Gereja tidak membuat praktik itu menurut Taurat. Kedua, tidak ada perintah, tidak ada mandat untuk melakukan penyerahan anak.
seperti yang dilakukan terhadap Yesus pada waktu. Nah mungkin saudara pikir begini, tapi kan itu Yesus loh, masa kalau Yesus diserahkan kita tidak diserahkan anak-anaknya? Saudara, itu prinsip yang salah. Meneladani Yesus itu tidak berarti bahwa segala sesuatu terkait dengan Yesus yang dilakukan oleh Yesus dan yang terjadi pada Yesus itu kita harus lakukan sama persis. Itu penalaran yang salah. In fact, saudara-saudara, di dalam kekristenan prinsip tentang the imitation of Christ, mengimitasi Kristus atau meneladani Kristus, itu sudah established di dalam teologi Kristen. Teologi Kristen tidak percaya bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan, segala sesuatu yang terjadi dengan Yesus, itu harus diimitasi, diteladani, dilakukan persis sama seperti itu. No. Kalau you berprinsip begitu, you harusnya tidak menikah, karena Yesus juga tidak menikah. Yesus tidak punya anak. Yesus tidak menikah. Jadi kalau you mau pakai prinsip yang pukul rata semacam itu, segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu you harus turuti, maka you ada dalam masalah besar. Apa yang dilakukan Yesus itu kita teladani sejauh itu diperintahkan kembali, atau ada clue dari kitab suci bahwa itu diharuskan untuk dilakukan atau dituruti atau diteladani oleh orang-orang percaya. Jadi saudara jangan salah ya, prinsip imitasi Kristus atau peneladanan terhadap Kristus itu tidak berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Yesus dan yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu pada masa dia berinkarnasi itu persis harus dituruti sama persis seperti Yesus dan kita harus ikuti itu persis. No, itu prinsip yang salah ya. Jadi saudara jangan jatuh ke dalam prinsip yang salah itu. Saya tandaskan satu kali lagi, praktik anak itu adalah praktik yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Saudara tahu kenapa gereja-gereja itu menyerahkan anaknya, melakukan penyerahan anak? Saudara tahu kenapa? Karena mereka ingin menghindar dari membaptis anak-anak mereka. Jadi mereka menggantinya dengan tata cara atau liturgi penyerahan anak. Nah, kalau saudara dengar klip dari Philip Mantova mengatakan bahwa baptisan anak itu adalah liturgi ya. Itu salah. Itu betul-betul salah. Philip Mantova itu betul-betul salah, ngawur sekali dengan membuat statement semacam itu. Penyerahan anak itu sekadar liturgi. Itu hanya sekadar aturan gereja ya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara ada di gereja yang menjalankan itu maka saudara sesat. Saya tidak bilang begitu. Tapi yang saya ingin bilang adalah penyerahan anak itu tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Tidak ada. Yang ada adalah baptisan anak. Jadi anak itu menerima tanda perjanjian melalui baptisan air yang dijalankan bagi dia. Kemudian sebagai wujud tanggung jawab gereja dan tanggung jawab orang tua, maka pertumbuhan anak itu dan seterusnya itu diawasi oleh gereja termasuk orang tua. Bahkan kalau di gereja-gereja mainstream yang menjalankan baptisan anak, itu ada orang tua baptisnya yang disebut dengan Bapak dan Mama Ani ya. Itu kalau di Kupang itu ada tradisi begitu. Artinya pertumbuhan rohani dari anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua kandung dari anak yang bersangkutan, tapi menjadi tanggung jawab juga dari orang tua baptisnya yang disebut dengan Bapak dan Mama Ani. Dan sampai pada tingkat usia tertentu gereja mengadakan apa yang disebut dengan katekisasi. Katekisasi mengajarkan dia dengan ajaran-ajaran primer di dalam kekristenan, menuntun dia kepada pengakuan pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi dia. Dan bukti dia mengaku percaya adalah apa yang disebut dengan upacara sidi. Di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dia mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Jadi penyerahan anak itu adalah sebuah semacam taktik atau semacam sebuah cara untuk menghindar dari baptisan anak, sesuatu yang sebenarnya tidak patut dilakukan ya. Dan karena itu saudara, mari kita lihat poin yang kedua. Menurut Philip Mantova, Alkitab mengajarkan bahwa baptisan selalu dilakukan setelah orang mengaku percaya.
Dan memang kalau saudara perhatikan perjanjian baru ya, Matius pasal 28 ayat 19, 20, kemudian Kisah Rasul pasal 2, pasal 8, kemudian pasal 9, pasal 10, dan bagian-bagian yang lain, memang dikatakan bahwa orang-orang yang percaya itu memberi dirinya dibaptis. Nah, kalau saudara ikuti sesi live saya tentang baptisan anak, saya sudah kasih tahu bahwa argumen semacam itu salah sasaran. Saudara-saudara, data di dalam perjanjian baru mengenai orang-orang yang percaya kemudian dibaptis, itu tidak bisa dipakai untuk menolak baptisan anak. Kenapa? Saudara tahu itu adalah satu periode yang khusus, itu kekristenan baru berdiri. Dan kekristenan baru berdiri kan orang itu belum jadi Kristen kan? Kalau dia belum jadi Kristen kan memang dia harus mengaku percaya terlebih dahulu. Periode perjanjian baru itu tidak mengatur tentang orang-orang keluarga-keluarga yang sudah jadi Kristen, kemudian bagaimana dengan anak-anak mereka. Tapi berbicara tentang ekspansi, perluasan pemberitaan Injil untuk memperluas gerakan kekristenan yang baru berdiri. Jadi kalau orang-orang itu baru berdiri sebelumnya mereka bukan Kristen, maka of course beritanya adalah, panggilannya adalah kamu harus percaya, bertobat, meninggalkan dosa-dosamu, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian memberi dirimu dibaptis. Jadi data-data semacam itu tidak bisa dipakai untuk menolak baptisan anak. Baptisan anak adalah sebuah doktrin yang bicara tentang bagaimana dengan keluarga-keluarga yang sudah jadi Kristen, kemudian mereka punya anak. Dan in fact, akan saya perlihatkan bahwa bukan berarti perjanjian baru tidak memberikan clue ya. Saya katakan clue, petunjuk, bukan satu bukti eksplisit, tapi sebuah petunjuk bahwa event anak-anak pun itu dilibatkan menerima tanda perjanjian yang disebut dengan baptisan air. Akan saya lihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi argumen bahwa menurut perjanjian baru cara baptisan itu dijalankan bagi yang sudah percaya, itu argumen yang gagal, argumen yang tidak mencapai sasarannya, dan argumen yang tidak kena-mengena dengan isu yang sebenarnya. Itu tidak bisa dipakai untuk membantah baptisan anak. Kemudian Philip Mantova mengklaim bahwa cara baptisan itu harus meneladani baptisan Yesus, yaitu baptisan selam, dan dia merujuk kepada Matius pasal 3 ayat 16 dan paralel-paralelnya Yesus keluar dari air ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa komentar. Pertama, itu yang tadi saya katakan ya, bahwa itu jatuh ke dalam apa yang disebut dengan prinsip imitasi Kristus yang terlalu luas ya, dan itu tidak diajarkan di dalam kekristenan. Bahkan Philip Mantova mengklaim bahwa caranya aja kita milih-milih, bagaimana dengan lain. No, di dalam Alkitab itu tidak dimandatkan cara tertentu untuk baptisan. Dan gereja mula-mula sadar akan hal itu ya. Kalau saudara baca Didache, itu bicara, Didache pasal 7 ya, itu bicara tentang cara baptisan yang variatif. Karena yang paling fundamental menentukan otentisitas, keabsahan, validitas dari baptisan air itu adalah formula baptisan yang digunakan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saya waktu lihat video dari Philip Mantova itu ya, sayang sekali mereka tidak shoot ya, tidak kasih lihat kita formula baptisan apa yang digunakan. Sayang sekali ya. Dan kalau ada di antara saudara yang tahu, nanti bisa kasih tahu di kolom komentar ya setelah saya selesaikan materi ini. Sayang sekali kita tidak lihat formula baptisan apa yang digunakan. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah begini, yang mengotentikasi, memvalidasi, mengesahkan baptisan air itu adalah formula baptisan yang digunakan. Dan itu posisi kekristenan yang historik. Even bapak-bapak gereja itu sudah bergumul dengan isu itu dan menetapkan, dan bahkan sudah ada kanonnya, dikanonkan di dalam Konsili Nisea Konstantinopel 381 bahwa baptisan itu menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan kalau dijalankan di dalam formula Trinitarian, even dijalankan oleh bidat. Misalnya semi-Arianisme, even dijalankan oleh bidat. Jadi yang paling penting itu adalah formula baptisannya. Kemudian yang kedua, komentar yang kedua untuk poin ketiga dari Philip Mantova ya. Saudara harus hati-hati untuk menyimpulkan terlalu banyak dari frasa keluar dari air ya.
Karena keluar dari air itu tidak berarti bahwa sebelumnya itu Yesus diselamkan. Alkitab tidak mengatakan itu secara jelas di dalam teks itu ya. Karena kalau saudara pakai logik bahwa keluar dari air berarti Yesus sebelumnya diselamkan, maka bagaimana saudara menjelaskan Kisah Rasul pasal 8 tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia itu? Karena teksnya kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 39, frasa yang sama digunakan. Keduanya mereka keluar dari air, artinya Filipus dan sida-sida dari Ethiopia itu juga keluar dari air. Pertanyaan, kalau kamu mengatakan bahwa keluar dari air berarti diselamkan, jadi apakah Filipus yang membaptis sida-sida itu juga ikut nyelam juga? Itu kan ngawur itu kan absurd itu. Jadi itu sebabnya saya selalu katakan kepada para murid saya, tolong kalau baca Alkitab itu otak itu diaktifkan ya, jangan diliburkan otaknya. Karena itu bahaya sekali begitu saudara liburkan otak saudara, mendadak saudara tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang absurd ya. Nah pertanyaannya adalah apakah cara baptisan percik? Apakah cara baptisan percik itu punya dasar di dalam perjanjian baru? Yes, punya dasar. Makanya di dalam video tanggapan saya yang pertama saya kasih tahu kepada saudara, bahwa para pendeta, para pengkhotbah yang mengatakan bahwa kata baptizo di dalam bahasa Yunani itu hanya berarti selam, itu saudara itu ngawur itu. Saudara itu pendusta. Itu saudara tidak belajar apa-apa. Tolong jangan pura-pura pintar bahasa Yunani ya. No, di dalam Alkitab saya selalu kasih ingat saudara tentang studi kata ya. Bahaya dari studi kata. Bukan bahaya. Prinsip dari studi kata. Setiap kata itu punya lebih dari satu arti. Yes, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Itu mayoritas kata itu punya lebih dari satu arti. Karena punya lebih dari satu arti, maka untuk menentukan artinya, itu harus ditentukan berdasarkan konteks penggunaannya. Maka pertanyaannya adalah, apakah ada konteks di mana kata baptizo digunakan untuk bicara tentang tindakan pemercikan? Oh yes, yes. Saya kasih saudara beberapa clue ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 itu bicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem supaya kamu dibaptis di dalam atau dengan Roh Kudus. Preposisi yang digunakan adalah preposisi en, yang bisa diterjemahkan di dalam atau diterjemahkan dengan diterjemahkan dengan Roh Kudus. Nah, gambaran dari baptisan Roh Kudus itu ada di mana? Gambarannya itu kan ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kalau kamu bilang bahwa baptizo itu harus berarti diselamkan, maka apakah di dalam itu waktu para murid dibaptis dengan Roh Kudus, apakah mereka diselamkan ke dalam Roh Kudus? Itu kan ngawur itu. Ngawur itu, kamu kan tidak diselamkan ke dalam Roh Kudus. Malah sebaliknya, picture-nya adalah Roh Kudus itu turun dari atas dan hinggap di kepala, di atas para murid pada waktu itu, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu merupakan penggenapan dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ya, bicara tentang aku akan mencurahkan air murni ke atasmu. Itu gambaran tentang apa? Itu gambaran tentang percikan. Dan bukan hanya itu, bahkan ada teks yang secara eksplisit mengkaitkan baptisan dengan percikan. Itu saudara bisa baca di dalam konteks Ibrani pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23, menggunakan kata baptisan di situ, dan tindakan yang dilakukan adalah tindakan pemercikan. Jadi saudara jangan pura-pura pintar bahasa Yunani, muncul ke hadapan publik, membodohi orang-orang Kristen, mengatakan bahwa baptizo di dalam bahasa Yunani itu hanya berarti selam. Jadi baptisan yang sah itu adalah berarti baptisan yang dibenamkan seluruhnya, dicelupkan seluruhnya, diselamkan seluruhnya ke dalam air. No, itu kamu membuat klaim yang tidak berdasar ya. Minta maaf ya kalau kamu mengajarkan begitu, tapi hari ini mendapati dirimu salah, harus menerima koreksi itu ya. Itu tidak benar sama sekali. Dan in fact, saya refer Anda kepada pendeta Ezra Soru ya. Minggu lalu di dalam khotbah hari Minggunya, dia sudah membahas tentang kata baptizo di dalam perjanjian baru. Lebih banyak data yang dia tunjukkan. Itu saya hanya ingin fokus untuk kasih tahu saudara bahwa tindakan membaptis dengan percik
Itu ada dasarnya di dalam Alkitab. In fact, saudara-saudara, kenapa harus percik? Karena begini, baptisan air itu adalah simbol yang kelihatan dari baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu kan tidak selam. Saudara tidak menyelam masuk ke dalam Roh Kudus. Jadi kalau kamu mengharuskan baptisan air itu dengan cara selam, pertanyaan saya adalah waktu kamu dibaptis dengan Roh Kudus, picture-nya di mana? Picture-nya di Kisah Rasul pasal 2. Waktu para murid dibaptis dengan Roh Kudus kan mereka tidak dicelupkan masuk ke dalam Roh Kudus. Mereka tidak dibenamkan, ditenggelamkan, diselamkan ke dalam Roh Kudus. Roh Kudus turun dari atas. Turun dari atas. Jadi baptisan air yang merupakan simbol yang kelihatan dari atau tindakan yang kelihatan dari baptisan Roh Kudus itu mengikuti pola itu, Jadi jangan kamu pikir bahwa baptisan percik itu tidak sah. Itu karena kamu mainnya itu kurang jauh ya, itu kurang jauh. Nah, dengan 3 klaim yang tidak berdasar itu, saudara-saudara, 3 klaim yang tidak berdasar itu. Sekarang tadi saya katakan bahwa saya tidak ingin mengulangi pemaparan saya di dalam sesi live saya tentang dasar Alkitab dari baptisan anak, termasuk juga yang sudah dikemukakan dengan sangat baik oleh Pendeta Isra Soru. Maka saya hanya ingin secara ringkas saja memperlihatkan kepada saudara bahwa baptisan anak itu adalah satu kesimpulan menurut good and necessary consequence yang sangat solid di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham berdasarkan, dan perjanjian dengan Abraham itu dipercayai, janji itu dipercayai, dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Pasal 15 ayat yang ke-6. Maka percayalah Abraham dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kemudian di pasal yang ke-17, janji kepada Abraham itu dimateraikan, diberikan tandanya, yaitu sunat. Dan sunat itu dijalankan untuk juga anak-anak dari Abraham, bahkan seisi rumah Abraham, termasuk para budaknya. Dan bahkan kalau saudara baca Kisah Rasul Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14, di ayat yang ke-14 Tuhan mengatakan bahwa perjanjian itu perjanjian yang kekal, dan mereka di dalam rumah tangga Abraham yang tidak menerima tanda perjanjian itu harus disingkirkan. Harus disingkirkan dari keluarga Abraham karena mereka telah mengingkari perjanjianku. Dan menariknya adalah saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal 2, Petrus rujuk kepada janji kepada Abraham itu, dan Petrus mengatakan bahwa janji itu diberikan bukan hanya bagi kamu yang bertobat dan percaya itu, tapi di ayat 38 Petrus mengatakan bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Jadi saudara lihat ada continuity, janji itu bukan hanya bagi yang percaya Abraham, tapi juga bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Dan itu diulangi kembali di dalam perjanjian baru. Dan itu sebabnya juga di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa meskipun salah satu pasangan itu tidak percaya, tapi dikuduskan oleh pasangannya yang percaya. Dan karena itu, anak-anak yang lahir di dalam keluarga itu, meskipun salah satu orang tuanya tidak percaya, anak-anak itu adalah anak-anak yang kudus, bukan anak-anak yang cemar. Nah, pertanyaan, apa maksudnya kudus di dalam ayat itu? Kudus itu bukan berarti tanpa dosa. Kudus itu bukan berarti dia menjadi suci sama sekali dan tanpa dosa. Kudus itu arti paling dasarnya adalah dipisahkan, disendirikan. Itu istilah covenant. Jadi Israel disendirikan, dipisahkan untuk menjadi umat perjanjian. Itu sebabnya bagi Israel, orang-orang yang tidak disunat, tidak masuk dalam covenant, adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang cemar. Dan language itu digunakan oleh Paulus di situ. Keluarga yang salah satu orang tuanya percaya saja, seluruh keluarganya itu dihitung sebagai keluarga covenant, keluarga yang kudus, keluarga perjanjian. Dan anak-anak yang lahir darinya itu adalah anak-anak yang kudus, bukan anak-anak yang cemar. Nah, pertanyaan,
Di dalam perjanjian lama, tanda perjanjian itu diterima oleh seantero isi rumah Abraham, khususnya yang laki-laki, meskipun mereka belum bisa mengaku percaya. Karena anak yang berumur 8 hari disunat itu kan belum mengaku percaya, seperti Abraham mengaku percaya. Maka di dalam perjanjian baru, baptisan itu juga harus untuk anak-anak. Kenapa harus untuk anak-anak? Karena Paulus di dalam Kolose pasal 2, kalau saudara baca di dalam ayat 11 sampai 12, mengkaitkan baptisan dengan sunat. Dan bahkan menyebut baptisan sebagai sunat Kristus yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Saudara, isu ini sebenarnya sangat personal bagi saya. Saya kasih saudara testimoni singkat ya. Anak bungsu saya, itu selama 7 tahun pertama sejak lahir itu saya tidak baptis. Meskipun anak sulung saya itu dibaptis anak-anak ya. Tapi pada waktu itu saya sedang studi MDiv ya. Dan saya masih bergumul dengan isu baptisan anak itu. 7 tahun saya tidak baptis anak saya. Kenapa? Karena saya masih bergumul dengan isu ini. Kemudian saya studi. Oh tidak, ini satu pelanggaran, satu dosa. Melarang, mencegah anak-anak menerima tanda perjanjian. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 7 tadi. Kalau dia tidak menerima tanda perjanjian itu, menurut Kejadian pasal 17, dia harus disingkirkan. Disingkirkan dari keluarga kafenar. Menurut 1 Korintus pasal 7, anak-anak yang tidak menerima tanda perjanjian itu, yaitu baptisan air, dia adalah anak-anak cemar. Jadi orang-orang tua Kristen yang tidak membaptis anak-anak mereka, berarti mereka menghalangi anak itu, mencegah anak itu menerima tanda perjanjian, the sign of the covenant, yang membuat mereka, mengesahkan mereka untuk terhisap, termasuk ke dalam keluarga covenant. Dan menurut 1 Korintus pasal 7, yang membuat anak itu anak kudus, membuat anak itu anak yang dipisahkan sebagai keluarga covenant adalah the faith of the parents, iman dari salah satu orang tuanya. Nah, kalau berdasarkan iman seperti Abraham, iman Abraham itu menjadi dasar dari anak-anak itu termasuk menerima covenant, tanda perjanjian itu. Demikian pula halnya orang-orang Kristen. Karena baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu waktu dijalankan, kita memberi anak itu tanda perjanjian. Anak itu menjadi anggota covenant, umat perjanjian, anak-anak yang kudus, dipisahkan untuk Tuhan. Dan mereka berhak menerima berkat covenant. Saudara, kalau saudara tidak baptis anak saudara, pertanyaan pastoral saya itu, ini praktis sekali ya. Kalau saudara tidak baptis anak saudara, atas dasar apa saudara percaya bahwa anak-anakmu itu anak miliknya Tuhan? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Waktu saudara pergi, suruh dia pergi ke sekolah minggu, dia nyanyinya bagus, hafal ayat Alkitabnya bagus, tapi deep down di dalam hatimu, saudara tahu anak ini belum jadi miliknya Tuhan. Saudara lihat teologi perjanjian yang menjadi dasar dari baptisan anak, itu memberikan penghiburan bagi orang-orang tua. Kenapa anak-anak kita hari Minggu pagi kita harus bangunkan mereka, ayo pergi ke sekolah minggu, ayo pergi diajar di gereja? Because karena mereka anak perjanjian yang berhak menerima berkat perjanjian itu, diajarin dengan firman Tuhan, diajarin untuk memuji Tuhan, diajarin untuk berdoa, diajarin untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menerima tanda perjanjian itu. Kalau kamu tunggu anak itu sampai dia bisa mengaku percaya baru menjadi perjanjian, lalu selama itu dia itu apa? Selama itu dari kecil sampai dengan dia bisa mengaku percaya itu dia itu apa? Anak yang najis. Yes, menurut 1 Korintus pasal 7 dia anak yang cemar. Kalau dia tidak menerima tanda perjanjian itu. Jadi saudara lihat bahwa baptisan anak itu bukan hanya sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang dijalankan tanpa dasar. Itu ada dasar yang sangat solid, itu pembacaan yang total terhadap kitab suci menurut good and necessary consequence, menurut penarikan kesimpulan yang sah dan valid di dalam Alkitab, dan bahkan secara pastoral itu sangat memberikan penguatan ya, sangat memberikan penghiburan bagi kita sebagai orang tua dari anak-anak kita.
dan mendorong kita untuk menjalankan tanggung jawab itu secara serius, yang mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan, membawa mereka ke gereja dan sedapat mungkin untuk menjaga dan memelihara mereka untuk hidup bagi Tuhan ya. Tadi saya katakan bahwa meskipun kita tidak ada bukti secara langsung dari dalam Alkitab mengenai baptisan anak, tapi bukan berarti kita tidak punya clue ya. Kita punya clue ya, karena sebanyak 4 kali, kalau saudara lihat datanya yang saya kasih huruf miring di situ, Kisah 16 ayat 14, ayat 32, 33, pasal 18 ayat 8, bukan 18 ya, tapi ayat 8, 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Sebanyak 4 kali perjanjian baru bicara tentang oikos formula, baptisan seisi rumah. Nah, sebenarnya memang ini tidak eksplisit, tapi orang yang studi tentang oikos ya, keluarga, rumah tangga di dalam dunia Yunani Romawi abad pertama, saudara sulit untuk tidak berkesimpulan bahwa anak-anak juga dibaptis. Kenapa? Saudara, struktur rumah tangga di dalam abad pertama Yunani Romawi itu apa? Bukan hanya orang tua, dan juga bukan hanya anak-anak, tapi juga para budak, termasuk mencakup keluarga yang lebih besar. Jadi kalau dikatakan dibaptis sekeluarga atau seisi rumahnya, maka saudara sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ada anak-anak di dalam rumah itu yang juga dibaptis. Nah, sekali lagi saya tidak bilang bahwa itu bukti eksplisit ya. Tapi kalau saudara bilang tidak mungkin anak-anak, itu saudara bikin argumen from silence. Karena semua bukti yang kita punya pointing mengharuskan ke arah kesimpulan itu. Dan itulah sebabnya kenapa membahas tentang baptisan anak di dalam sejarah gereja itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting karena begini, bukan hanya itu ada diajarkan di dalam Alkitab, dan bukan hanya kita mendapatkan petunjuk menurut 4 kali formula oikos itu, baptisan seisi rumah itu digunakan di dalam Alkitab, tapi juga di dalam sejarah gereja, testimoni dari bapak-bapak gereja mengatakan bahwa praktik universal menurut kebiasaan gereja itu anak-anak itu dibaptis. Nah, dari mana mereka dapat praktik itu? Karena itu diteruskan dari kekristenan perdana. Mari kita lihat beberapa bukti dari bapak-bapak gereja. Ini dari Irenaeus ya. Irenaeus ini bapak gereja abad yang kedua. Bapak gereja abad kedua, dia menulis Against Heresies itu sekitar tahun 180 ya, akhir abad kedua. Dan dia bicara tentang semua lapisan usia, semua tingkat usia itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi semua tingkat usia itu dilahirkan kembali untuk Allah, baik itu para bayi, anak-anak laki-laki, para anak-anak muda, dan orang-orang tua ya. Dan kalau saudara lihat yang saya kasih huruf miring tebal dan garis bawah itu, waktu dia bicara tentang born again to God, itu yang dia maksudkan, kalau saudara baca tulisan Irenaeus, yang dia maksudkan itu tidak lain adalah baptisan ya. Misalnya kalau saudara baca di buku 3, 17.1, waktu dia bicara tentang the power of regeneration, kuasa kelahiran kembali, yang dia maksudkan di situ adalah tindakan baptisan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi menurut Irenaeus akhir abad kedua, membaptis anak-anak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan satu lagi bapak gereja yang lain, Origenes. Origenes ini lahir akhir abad kedua sampai dengan pertengahan abad yang ketiga ya. Dan di screen sekarang saudara lihat ada dua kutipan dari Origenes. Origenes mengatakan menurut kebiasaan gereja. Jadi Origenes bicara tentang praktik yang biasanya dilakukan oleh gereja. Ini pada abad ketiga. Menurut kebiasaan gereja, baptisan diberikan bahkan kepada bayi. Bayi dibaptis untuk pengampunan dosa. Kemudian di dalam homili tentang surat Roma, Origenes mengatakan gereja menerima dari para rasul tradisi memberikan baptisan bahkan kepada bayi.
Karena para rasul yang kepadanya dipercayakan rahasia misteri ilahi mengetahui bahwa pada setiap orang memiliki dosa asal yang harus dibersihkan melalui air dan melalui roh. Nah, saudara-saudara, saya ingin kasih tahu konteks dari baik Irenaeus maupun Origenes ya. Bapak-bapak gereja percaya bahwa baptisan yang dijalankan itu membersihkan terutama dosa asal. Jadi itulah sebabnya mereka menjalankan baptisan itu bukan hanya bagi orang-orang dewasa tapi juga bagi anak-anak. Nah, apakah saudara setuju bahwa baptisan itu punya khasiat untuk membersihkan dosa asal atau tidak? Itu tidak relevan di sini. Tapi yang jelas kita dapat bukti dari bapak-bapak gereja abad kedua dan abad ketiga. Origenes mengatakan itu menjadi kebiasaan gereja according to the usage of the church. Menurut kebiasaan gereja, bara bayi itu dibaptis. Itu abad yang ketiga. Kemudian Cyprianus ini salah satu bishop dari dari Afrika ya. Pada abad yang ketiga, Cyprianus mengatakan bahwa kita tidak boleh menghalangi siapapun dari baptisan dan kasih karunia Allah yang penuh belas kasihan dan baik hati kepada kita semua. Dan aturan ini seperti yang berlaku untuk semua, kami berterima kasih lebih khusus untuk dipatuhi sehubungan dengan bayi, bahkan untuk mereka yang baru lahir. Jadi baptisan itu tidak dicegah, tidak dihalangi untuk bayi bahkan mereka yang baru lahir. Itu posisi kekristenan pada abad yang ketiga. Sekarang mari kita lihat bukti yang terakhir dari seorang bapak gereja yang sangat terkenal, mempengaruhi baik gereja timur maupun gereja barat ya. Agustinus dari Hippo, ini bapak gereja dari Afrika Utara pada abad keempat memasuki abad kelima. Ini dia bicara tentang baptisan melawan kaum Donatis ya. Dan Agustinus mengatakan begini, apa yang dipegang oleh gereja universal. Jadi ini satu praktik yang universal ya. Bukan seperti yang dilembagakan di dalam konsili-konsili, tapi sebagai sesuatu yang selalu dipegang dan paling tepat diyakini telah diturunkan atas otoritas apostolik. Karena orang lain memberikan respons bagi anak-anak sehingga perayaan sakramen dapat dijalankan bagi mereka. Itu pasti bermanfaat bagi mereka untuk pengudusan mereka karena mereka sendiri tidak dapat meresponsinya. Nah, apa maksud Agustinus di sini? Agustinus mengatakan, pertama, baptisan untuk anak itu universal dan diterima menurut tradisi apostolik. Dan yang ketiga, meskipun anak-anak itu tidak dapat memberikan respons, dalam arti mereka tidak dapat mengaku percaya iman mereka secara langsung, tapi ada orang-orang tua mereka yang dapat mengucapkan itu bagi mereka. Itu pada abad yang kelima ya, pada masa Agustinus. Dan ini kita bisa teruskan, tapi mari kita ringkas ini dengan mengutip pernyataan dari seorang ahli mengenai masalah baptisan anak. Ini dari Samuel Miller, ini buku di tahun 1834, Infant Baptism, Scriptural and Reasonable. Itu dia terbitkan pada abad yang ke-19. Dan Samuel Miller mengatakan begini, saya dapat meyakinkan Anda, teman-teman saya, dengan kejujuran dan keyakinan sepenuhnya, setelah penyelidikan yang cermat tentang masalah ini, bahwa selama lebih dari 1500 tahun setelah kelahiran Kristus, artinya sampai pada masa reformasi, tidak ada satupun masyarakat yang mengaku Kristen di bumi ini yang menentang baptisan bayi dengan alasan yang membedakan saudara-saudara baptis modern kita. Nah, apa konteks dari pandangan kesimpulan Miller di sini? Ingat, Miller menulis pada abad ke-19. Tadi saya katakan bahwa pada abad ke-17 itu muncul kaum reform baptis yang menolak baptisan anak. Nah, pada masa itu Miller mengatakan bahwa semua argumen yang kamu pakai sekarang, kamu harus sadar itu baru muncul belakangan. Selama lebih dari 15 abad
itu gereja itu tidak ada masalah dengan mempraktikkan baptisan anak. Dan bahkan tidak ada kelompok yang resmi di dalam gereja yang menolak baptisan anak. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa pada abad yang ke-12, ada satu kelompok di Prancis yang menamakan diri Poor Men of Lyons, ya. Lyons itu salah satu kota di Prancis. Didirikan oleh seseorang bernama Peter Waldo, ya. Dan kelompok itu kemudian hari dikenal dengan Waldensians. Jadi mereka itu kebanyakan itu terutama hidup secara selibat. Artinya menolak kesenangan, tidak berhubungan seksual, tidak memiliki properti, tidur di tempat-tempat yang sulit, tidak pakai bantal, tidak pakai kasur. Artinya mereka mengebiri diri sendiri dan menolak baptisan anak. Kenapa mereka menolak baptisan anak? Karena menurut mereka anak-anak itu tidak bisa mengupayakan keselamatan mereka sendiri. Kelompok Waldensians ini kenapa menolak baptisan anak? Karena mereka percaya bahwa keselamatan itu saudara dapatkan melalui iman, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan. Jadi kelompok bidat ini muncul dan menolak baptisan anak pada abad ke-12. Sebelumnya pada abad kedua, Tertullianus juga menolak baptisan anak. Kenapa menolak baptisan anak? Bukan karena itu tidak dipraktikkan gereja. Justru dipraktikkan gereja, tapi Tertullianus bilang janganlah. Kenapa jangan? Karena alasan yang tadi saya kasih tahu saudara. Bapak-bapak gereja itu percaya bahwa baptisan air itu membersihkan dosa asal. Nah, logik dari Tertullianus itu begini. Kalau membersihkan dosa asal, kemudian setelah dia baptis, lalu nanti dia bikin dosa besar, itu akan membahayakan keselamatannya. Jadi dia menolak baptisan anak bukan karena sebelumnya tidak dijalankan baptisan anak. Dia menolak baptisan anak karena menurut dia ada implikasi yang berbahaya kalau baptisan itu dijalankan untuk anak-anak. Jadi dia menahan baptisan itu sampai pada usia tertentu di mana anak itu sudah dapat bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Sudah bisa dikasih tahu, jangan nakal kamu, nanti kamu masuk neraka. Jadi that's it. Tapi secara kelembagaan, secara universal, kekristenan perdana sampai dengan 15 abad, pada abad yang ke-16, itu tidak ada problem, tidak ada masalah menjalankan baptisan anak secara universal di dalam gereja. Nah, itulah yang tadi saya katakan, kalau saudara muncul sekarang, kemudian berbui-bui di atas podium mengatakan bahwa baptisan anak itu hanya liturgi, itu tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Minta maaf ya, kamu ngawur, kamu tidak belajar. Tolong belajar sebelum naik ke atas podium, kemudian mempengaruhi banyak orang dengan klaim-klaim yang tidak berdasar semacam itu. Nah, oke, saudara-saudara, saya sampai di sini supaya saudara bisa ada pertanyaan. Tapi sebelum saya selesai, izinkan saya untuk terlebih dahulu mengajak Anda untuk ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan yang ada di STT Rai Batam. Kami dalam bulan ini dan awal bulan depan, bulan Juli, akan mendatangkan 50 sekian orang ya, mahasiswa baru dari daerah, anak-anak yang tidak mampu dan bahkan biaya ke sini saja itu mereka tidak punya. Jadi itu harus dibantu. Mari bantu ambil bagian saudara supaya kita memberikan masa depan bagi anak-anak yang terancam putus sekolah ini, yang tidak punya hope, yang punya pengharapan kalau kita tidak bantu. Saya akan datangkan mereka, rekrut mereka, didik mereka dengan baik. Mereka adalah calon-calon pemimpin, calon-calon hamba Tuhan di masa depan yang akan memberkati gereja kekristenan di Indonesia, bahkan akan diutus untuk menjadi para pemberita Injil, terutama di daerah-daerah terpencil ya, di desa, di pedalaman, di pelosok, di tempat di mana banyak hamba Tuhan tidak mau ke sana. Saya akan utus mereka ke sana. Jadi silakan ambil bagian. Dana yang dibutuhkan itu cukup banyak ya. Terakhir data yang saya dapatkan itu lebih dari 70 juta dibutuhkan untuk kedatangan mereka itu, dan saya bahkan sudah share di fitur komunitas khusus untuk para members. Silakan dicek di sana dan ambil bagian sesuai dengan kemampuan saudara. Mari kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan oke, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang saudara ingin tanyakan dan berkomentar terkait dengan materi ini. Maaf, saya Pantekosta, saya salah masuk kamar. Oh, nggak apa-apa, silakan belajar Pak. Semua yang disampaikan di sini itu kita upayakan untuk kemukakan dengan ada dasarnya di dalam Alkitab,
termasuk juga melihat bagaimana pergumulan kekristenan di dalam sejarah tentang hal itu. Soal sekarang Bapak tidak setuju atau masih bergumul dengan itu kita memberi ruang untuk itu ya, karena ini adalah sesi untuk orang belajar dan saya tidak melarang pihak dari manapun untuk datang belajar di sini, asalkan memang mau belajar, tidak datang ke sini hanya untuk mencaci maki, mengejek, mengolok. Itu adalah hal-hal yang harus kita hindari ya. Saya yakin banyak yang nggak tahu kalau bapak-bapak gereja juga nggak selalu menjadi sumber yang reliable. Misalnya banyak yang mendukung, oh ya, saya tidak katakan bahwa, dan ini komentar yang sangat baik ya, kita pergi kepada bapak-bapak gereja bukan karena mereka itu infallible, bukan karena mereka tanpa salah. In fact, kalau saudara belajar tentang bapak-bapak gereja, mereka saling tidak setuju satu sama lain juga terkait dengan isu-isu tertentu ya. Misalnya isu tentang kanon ya. Agustinus itu tidak setuju dengan Jerome dan ada perdebatan antara bapak-bapak gereja sebelumnya pada abad ketiga terkait dengan kitab-kitab tertentu ya, termasuk juga kalau saudara ikuti pembahasan saya tentang isu baptisan ulang. Isu baptisan ulang itu juga menimbulkan perdebatan di kalangan bapak-bapak gereja ya, sampai pada masa Agustinus, kemudian itu menjadi posisi yang universal. Termasuk juga ada beberapa informasi terkait dengan Yesus yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja yang hari ini tidak ada satupun yang percaya ya. Misalnya Irenaeus yang tadi saya kutip bagi saudara. Irenaeus mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan atau mati pada umur 50-an tahun. Itu hari ini bahkan tidak ada orang Kristen yang percaya begitu ya. Jadi kita tidak pergi kepada bapak-bapak gereja dengan menganggap mereka itu reliable sepenuhnya atau infallible sepenuhnya. No, tidak. Tapi kita membaca mereka dengan discernment, dengan kemampuan untuk membaca secara kritis mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, kenapa saya perlihatkan kepada saudara terus-menerus kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja terkait dengan masalah baptisan? Bukan semata-mata karena bapak gereja mengatakan begitu. Kalau saudara ikuti sesi-sesi saya orang yang belajar, bapak-bapak gereja, kamu mau bicara tentang bapak gereja manapun, oke, ayo kita bicara. Tapi saya selalu kasih tahu saudara dengan tegas, saya kutip bapak gereja ini dan saya mengikuti pandangan ini karena itu ada dasarnya di dalam Alkitab. Makanya tadi saya katakan, even tentang baptisan anak tadi ya, bapak-bapak gereja percaya bahwa baptisan itu membersihkan dosa asal. Nah, saya langsung kasih disclaimer kepada saudara, apakah saudara setuju dengan itu atau tidak, itu tidak relevan. Tapi yang relevan di sini adalah bahwa praktik itu sendiri, baptisan anak itu sendiri, itu adalah sesuatu yang universal dipraktikkan di dalam sejarah gereja. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Para admin tolong yang datang ke sini hanya untuk mencaci maki, hanya untuk mengejek, hanya untuk mengolok, silakan singkirkan ya. Saya selalu kasih tahu saudara bahwa sesi-sesi saya, pengajaran-pengajaran di channel ini itu tidak dipengaruhi oleh jumlah. Saudara mau 2 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, 10.000 orang, itu tidak mempengaruhi saya ya. Saya akan tetap mengajar dengan bobot, dengan kredibilitas, dengan acuan keseriusan yang satu dan sama untuk saudara-saudara sekalian. Jadi saya tidak terpengaruh, tapi yang sedang kita cegah sekarang adalah tata cara kita, manner kita di dalam menggunakan internet ini. Internet yang mendadak jadi canggih, cepat sekali aksesnya, gampang digunakan di mana saja oleh siapa saja. Itu mendadak orang itu banyak yang menjadi menjadi kagetan gunakan itu. Akhirnya dia gunakan internet untuk mencaci maki orang, untuk melecehkan orang dan lain sebagainya, menghina orang dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan ya. Internet itu tetap harus digunakan dengan etik ya, dengan standar, dengan tata cara tertentu, dan kita harus menjaga itu, apalagi kita orang Kristen. Mereka mengklaim Yesus dibaptis secara selam karena frasa keluar dari air, padahal preposisi yang dipakai di sana adalah apo dan bukan preposisi ek. Apa makna dari kedua proposisi ini? Oke.
Kalau saudara belajar tentang preposisi, preposisi itu kata depan ya. Preposisi apo itu gambarannya seperti begini. Misalnya saya katakan saya dari rumah. Kalau saya dari rumah itu berarti saya dari rumah. Tidak harus berarti bahwa saya dari dalam rumah. Tapi kalau saya menggunakan kata ek itu berarti keluar dari. Nah, kalau keluar dari itu berarti saya dari dalam rumah. Tapi meskipun saya tidak ingin berargumentasi berdasarkan ek di sini atau apo di sini, karena meskipun menggunakan kata ek itu tidak membuktikan baptisan selam. Satu kali lagi, tidak membuktikan baptisan selam. Kenapa? Karena keluar dari air, dari dalam air, tidak berarti bahwa sebelumnya itu tenggelam ke dalam air. Misalnya, saya di sungai, saya berdiri di dalam air. Saya berdiri di dalam air. Saya bisa mengatakan menggunakan ek, keluar dari dalam air, tanpa harus berarti bahwa sebelumnya saya membenamkan diri saya atau saya menyelamkan diri saya ke dalam air. Jadi argumen berdasarkan preposisi itu tidak terlalu menentukan ya, tidak terlalu menentukan. Oke, saya belum lihat ada. Baptisan anak, memasukkan anak dalam kafenan. Pertanyaan saya adalah, privilege apa yang didapat anak-anak yang sudah dibaptis dibandingkan dengan yang tidak dibaptis? Privilege-nya itu secara spiritual banyak ya. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab itu, penggambaran ungkapan-ungkapan Allah mengenai Israel itu sesuatu yang sangat istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain ya. Misalnya Israel disebut sebagai biji mata Allah, umat kesayanganku, anakku yang sulung, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan yang sangat familial, ungkapan-ungkapan kekeluargaan yang menggunakan Allah untuk umat kavenannya, yaitu Israel. Tapi terlebih lagi dari itu, kepada Israel dipercayakan bukan hanya firman Tuhan, tapi karena kepada orang-orang Israel dipercayakan firman Tuhan, maka mereka mendapatkan privilege untuk langsung mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi juga di dalam kejadian pasal yang ke-17 ya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, mereka yang tidak menerima tanda perjanjian itu tidak berhak menerima berkat Abraham. Berkat perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Bahkan Allah mengatakan bahwa mereka itu harus disingkirkan dari dalam keluarga Abraham. Nah, itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Tadi saya kasih tahu bahwa di 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, anak-anak itu dikuduskan. Dikuduskan bukan berarti tanpa dosa ya, tapi dipisahkan untuk menjadi umat covenant, umat perjanjian. Itu language, itu covenantal language ya, istilah-istilah yang digunakan untuk perjanjian, umat perjanjian. Anak-anak itu dan keluarga itu disebut keluarga covenant. Maka anak-anaknya disebut sebagai anak-anak covenant, anak-anak kudus. Dan Paulus mengatakan, jika tidak demikian, maka anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Nah, anak-anak cemar itu berarti mereka di luar covenant, tidak memiliki covenant. Jadi jangan membayangkan privilege itu semacam, oh nanti dia dapat warisan 100 juta atau 200 juta atau mobil yang banyak, atau dia menjadi lebih diberkati secara material ketimbang anak-anak yang tidak dibaptis. No, jangan membawanya ke arah itu. Tapi berkat-berkat spiritual yang khusus dijanjikan Allah bagi Abraham dan bagi keturunannya, itu berhak dimiliki oleh anak-anak yang menerima tanda perjanjian. Kalau mau membaptis anak, idealnya umur berapa? Sebenarnya kita tidak dapat mengatakan ideal ya. Kita mesti, karena biasanya itu tidak begitu lahir dengan lahir, hari ini besoknya dibaptis. Karena anak itu kan perlu menyesuaikan dirinya melalui pertumbuhan dan lain sebagainya. Sometimes lah, tapi tidak boleh terlalu lama ya. Dilaporkan kepada majelis untuk mempersiapkan
mempersiapkan acara baptisan anak itu ya. Dan itu pun harus melalui pembinaan terlebih dahulu terhadap orang tua. Jadi orang tuanya harus mengikuti apa yang disebut dengan pembekalan ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi orang tua kandung maupun orang tua baptisnya yang disebut dengan Bapak dan Mama Ani itu harus mengikuti pembinaan terlebih dahulu. Pendetanya akan kasih tahu apa tugas tanggung jawab orang tua, apa tugas tanggung jawab dari Bapak Mama Aninya terhadap anak yang akan dibaptis ini. Kemudian nanti baru ditentukan jadwalnya dan itu dilaksanakan di dalam gereja di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tidak boleh mencaci tapi Anda mengatakan ibadah. Ya, kalau palsu harus dikatakan palsu, itu bukan caci maki loh. Itu bukan serangan personal. Kamu tidak bisa membedakan antara mencaci maki dengan memberikan kritikan. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab kan memang itu palsu. Mengatakan itu palsu kan itu bukan caci maki. Jadi jangan bersilat kata di sini. Karena jurus-jurus semacam itu tuh saya sudah dari sana. Jangan digunakan di sini. Apa penyerahan anak bukan baptisan dasar? Maksudnya apa ya nih? tolong diperjelas ya. Penyerahan anak bukan baptisan ada dasarnya. No, tadi saya katakan penyerahan anak itu justru tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Karena satu-satunya teks yang bisa dirujuk itu adalah Lukas pasal 2. Yesus umur 8 hari disunat kemudian dibawa ke bait suci untuk memenuhi tuntutan Taurat. Nah itu aja itu udah sangat ini ya untuk membangun argumentasi berdasarkan ini. Baptisan sama penyerahan anak bagaimana Pak? Tadi saya sudah jelaskan bahwa baptisan anak itu bukan penyerahan anak. Baptisan anak adalah sakramen. Sakramen itu adalah satu institusi yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dijalankan ya. Pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi itu institusi yang diperintahkan langsung oleh Yesus. Baptisan anak justru tidak diperintahkan dan menurut saya itu tidak ada dasarnya untuk dipraktikkan di dalam gereja. Kenapa gereja-gereja menjalankan penyerahan anak ketimbang baptisan anak? Karena mereka ingin menghindar dari melakukan baptisan anak, dipengaruhi oleh doktrin bahwa baptisan itu hanya bagi yang sudah percaya. Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes, dibaptisnya gimana? Maksudnya gimana itu apa? Cara baptisannya? Kita tidak dikasih tahu di dalam teks itu ya. Ya, kalau saudara baca Matius pasal 3, tadi saya sudah quote bagi saudara ya, pasal 3 ayat yang ke-16, 17. Hanya dikatakan ketika Yesus keluar dari air. Nah, tadi saya katakan hati-hati untuk saudara menarik kesimpulan terlalu banyak dari teks itu. Karena keluar dari air tidak berarti sebelumnya dia diselamkan atau dicelupkan seluruhnya ke dalam air. No, keluar dari air hanya berarti dia keluar dari air. Karena kata yang sama, frasa yang sama, klausa yang sama, digunakan juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dikatakan mengenai Filipus dan sida-sida dari Ethiopia itu, mereka keluar dari air. Nah, mereka di situ siapa? Filipus dan sida-sida itu. Nah, Filipus yang membaptis sida-sida itu. Apakah keluar dari air berarti Filipus juga sebelumnya diselamkan ke dalam air? Kan tidak mungkin. Jadi hati-hati untuk membuat kesimpulan yang terlalu banyak dari teks itu ya. Itulah bahayanya kalau kita sudah punya asumsi, kemudian kita membaca Alkitab, kita pikir apa yang dikatakan Alkitab itu pasti sesuai dengan asumsi kita. Nah, saya tidak bilang Bapak punya asumsi itu ya. Itu saya bicara secara general, mencegah kita untuk membuat kesimpulan yang terlalu banyak dari kita ya, dari teks Alkitab ya.
Pak Diki, apakah benar baptisan ulang syarat mutlak pertobatan? Karena sebagai orang mengartikan hidup baru sama dengan dibaptis ulang. Tidak. Malah itu merupakan satu yang salah ya. Kenapa salah? Karena baptisan ulang itu baptisan adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian di mana kita terhisap ke dalam keluarga kafenan. Yang mengesahkan baptisan itu adalah waktu kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu adalah formula yang mengesahkan baptisan. Jadi kalau saudara dibaptis ulang, itu saudara dibaptis ulang dalam nama siapa lagi? Dalam nama siapa lagi? Nah, banyak orang tidak mengerti tentang isu ini semata-mata karena terobsesi dengan cara baptisan. Seakan-akan cara yang sah dan satu-satunya adalah cara baptisan selam. Dan itulah yang nanti tonton lagi dari awal sampai akhir. Itulah yang saya kasih tahu saudara di dalam sesi ini. No, cara baptisan itu tidak hanya selam. Mereka menipu saudara dengan mengatakan kepada saudara bahwa cara baptisan itu harus selam. Itu penipuan. Yes, salah satu arti dari baptizo dalam bahasa Yunani adalah selam. Yes. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Di dalam perjanjian baru, baptisan itu juga bisa berarti celup, bisa berarti tuang, bisa juga berarti pembersihan, bisa juga berarti selam. Bahkan para rasul waktu menerima pencurahan Roh Kudus itu juga dikatakan dibaptis di dalam Roh Kudus. Tapi bukan berarti para murid itu dicelupkan ke dalam Roh Kudus. Roh Kudusnya turun dari atas ke atas para murid itu dan digunakan kata baptisan. Jadi hati-hati dengan mendengar klaim dari para pendeta, para pengkhotbah yang tidak belajar mengatakan kepada saudara bahwa baptisan yang sah menurut bahasa Yunaninya adalah baptisan selam. No, itu betul-betul adalah penipuan ya. Itu bukan hanya penipuan tapi penyesatan itu. Itu saudara belajar di mana itu ya? Jadi tolong untuk jangan dipengaruhi dengan hal-hal semacam itu ya. Itu saya kasih tahu saudara, itu bukan karena ada kebencian tertentu, karena nothing personal. Itu demi kebaikan saudara. Saya bikin sesi semacam ini, ajarin saudara tentang hal-hal dan saya perlihatkan bukti-buktinya. Bukan hanya asal ngecap doang di atas podium, kemudian orang tidak bisa ngecek itu. Itulah gunanya kita mengadakan sesi pengajaran semacam ini ya. Apakah ada pendeta karismatik yang menghubungkan baptisan selam dengan Naaman? Saudara, tolong, no, itu tidak ya, karena begini, saudara tidak ketemu teks di dalam perjanjian baru yang membuat alusi atau yang membuat rujukan kepada Naaman membenamkan dirinya, itu sesuatu yang mengada-ada itu ya. Baptisan ulang ala si Philip Mantova sudah menjadi isu usang dan ternyata masih lanjut di zaman internet. Bergantung kita mau bilang usang dari perspektif apa. Kalau dari perspektif diskusi bapak-bapak gereja, ya sudah usang. Itu sudah clear sejak abad keempat ya. Konsili Nisea Konstantinopel, Kanon 5. Saudara bisa ketik sekarang di Google. Kanon 5 Konsili Nisea Konstantinopel. Saudara sudah dapat petunjuknya di situ ya. Bahwa yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak boleh dibaptis ulang. Tidak boleh dibaptis ulang. Nah, tapi kan ada orang-orang seperti Philip Mantova ini yang terus-menerus muncul dan menghidupkan kembali satu isu, satu praktik yang sebenarnya sudah established di dalam kekristenan menolak itu ya. Tapi mereka munculkan lagi, jadi memang kita harus bahas. Dan sayangnya juga banyak orang Kristen di zaman internet ini makin banyak informasi tapi makin bodoh. Ya. Dan itu saatnya mereka percaya mentah-mentah. Bahkan mereka menggunakan isu ini semacam isu untuk senang-senang. Mereka semangatin Philip Mantova. Ya, bersyukur Philip Mantova masuk ke sarang singa, digemit dan memporak-porandakan. Itu apa poinnya kamu berkomentar begitu? Apa poinnya itu ya? Apa poinnya itu ya? Itu ketahuan sekali kamu tuh
Agendamu itu bukan agenda kebenaran, tapi agendamu itu agenda senang-senang. Kamu ingin lihat orang ribut-ribut. Saudara, saya kasih tahu saudara ya, saya meresponsi Philip Mantova, membuat tanggapan bertubi-tubi. Itu bukan karena saya senang ribut. Banyak orang ingin cari ribut dengan saya diamin. Enggak saya tanggapin. Karena menurut saya tidak worth it ya, tidak layak. Tapi untuk isu ini, itu puluhan ribu loh. Lebih dari 20.000 orang menghadiri ibadah itu, dan mostly mayoritas memberi diri mereka dibaptis ulang, sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan itu menunjukkan betapa lemahnya pengajaran doktrin diajarkan di dalam gereja, sehingga orang itu menjadi gampang terpengaruh dengan ajakan-ajakan semacam itu ya. Jadi itu sesuatu yang serius dan sangat penting untuk ditanggapi. Bung Deki, kalau orang sudah turun naik surga, apakah ingin kemana? Oke, terima kasih. Saya ya, saudara-saudara, saya ini pertanyaan yang lucu bagi saya, karena orang-orang macam ini yang mengklaim turun naik surga bahkan pergi ke neraka ini, yang biasanya ajarannya paling ngaco di sejagat raya ini ya. Dan in fact sebenarnya sudah ada studi dari para ahli tentang genre mengenai 90 minute in heaven, jadi 90 menit di surga, atau 90 minute in hell, 90 menit. Itu bahkan sudah ada genre-nya, sudah ada studinya. Dan itu sudah dibuktikan bahwa kesaksian semacam itu adalah kesaksian yang dibikin-bikin. Betul-betul dibikin-bikin. Iya, saudara-saudara. Saya dibohongi mazhab karismatik. Saya kecilnya dibaptis di HKBP karena ikut bapak ke Pentakosta. Saya besarnya dibaptis ulang di gereja bermazhab itu. Tadi saya katakan bahwa pandangan pastoral saya adalah begini. Tadi saya katakan bahwa, dan juga di dalam sesi-sesi saya sebelumnya tentang rebaptisan ya, baptisan ulang ya. Baptisan ulang itu sesuatu yang sia-sia. Dan secara jujur kita harus kasih tahu bahwa kalau saudara mengikuti itu out of ignorance, karena tidak tahu menau, dalam pengertian tertentu itu sesuatu yang salah. Tapi Tuhan beranugerah sehingga melalui pengajaran-pengajaran semacam ini saudara melihat kembali praktik itu di dalam perspektif firman Tuhan dan menyadari bahwa itu sesuatu yang sia-sia. Dan kedua, kalau saudara sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menolak doktrin-doktrin primer seperti Tritunggal, Alkitab adalah firman Tuhan, Dui Natur Kristus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, dan lain-lain, dan menerimanya sebagai ajaran dari Tuhan di dalam Alkitab. Saudara memberi diri dibaptis ulang itu hanya membuktikan saudara itu, pertama, kalau saudara tidak tahu itu berarti saudara memang tidak tahu. Kedua, saudara sudah tahu tapi karena ikut rame, itu saudara nakal secara spiritual. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap keselamatan saudara. Keselamatan saudara tidak ditentukan oleh kesalahan saudara atau kebenaran saudara. Keselamatan itu dari awal sampai dengan akhir. Itu by grace alone, atas dasar anugerah Allah, dikerjakan oleh Allah Tritunggal, menyediakan jalan keselamatan satu-satunya bagi kita, dan kita menerima itu melalui iman saja, faith alone, dan Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan yang memateraikan kita menjadi milik Kristus itu, yang akan menjaga dan memelihara kita untuk kembali kepada ajaran yang benar, mendengar dan mengenali suara Kristus yang diajarkan secara benar dari dalam firman Tuhan. Jadi saya anggap itu Allah Tritunggal beranugerah bagi Bapa untuk mendapatkan pengajaran yang baik, untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali praktik semacam itu ya. Tuhan memberkati. Pak, bahasa roh apakah sama dengan bahasa lidah? Mohon Pak Diki menjabarkan tentang itu sejarah gereja ya. Saya sudah punya satu seri tentang Pentakosta 1 atau 2 minggu yang lalu pada waktu peringatan hari Pentakosta itu, dan saya sudah menjawab pertanyaan yang sama persis dengan ini ya.
kata glossolalia di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan bahasa roh, atau juga orang sekarang itu terjemahkan dengan bahasa lidah. Jadi dari segi leksikalnya, arti katanya itu berasal dari kata yang sama ya. Hanya pilihan penerjemahannya saja yang berbeda. Tapi saya ngerti, mungkin ya, saya katakan mungkin karena Bapak tidak kasih tahu begitu. Mungkin yang Bapak maksudkan adalah ada bahasa roh yang dimengerti seperti di Kisah Rasul pasal 2, dan ada bahasa lidah yang tidak dimengerti. Mungkin orang akan merujuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14. Bagi saya pembedaan semacam itu adalah pembedaan yang kalau saudara mau bikin silakan saja. Tapi kan sekarang poinnya adalah bagaimana saudara lakukan itu di dalam jemaat. Kritik saya di dalam video saya sebelumnya, nanti Bapak bisa tonton tentang bahasa roh. Itu memperlihatkan dari dalam 1 Korintus 12 sampai dengan 14. Bahwa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertama, orang tidak boleh berbahasa roh beramai-ramai. Tidak boleh. Karena Paulus sudah memberi perintah di situ secara jelas ya. 2 orang maksimal 3 orang pertama. Jadi 2 orang maksimal 3 orang. Kemudian harus satu persatu. Jadi bukan rame-rame. Kemudian yang ketiga, harus ada yang tafsirkan. Kalau tidak ada yang tafsirkan, maka diam. Itu pengaturan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 dan 14. Dan keempat poin itu persis dilanggar semua. Persis dilanggar semua di dalam banyak gereja sampai dengan saat ini. Apa yang dilakukan Philip Mantova di Kupang itu adalah pelanggaran, pemberontakan terhadap pengaturan yang sangat jelas terhadap firman Tuhan. Oke, saudara-saudara. Saya scroll ke atas untuk lihat apakah ada pertanyaan yang saya lewatkan atau tidak. Saudara-saudara, ini sudah 1 jam 27 menit. Jadi mungkin saya akan lihat satu pertanyaan lagi. Kalau ada saya akan jawab, kemudian nanti kita stop ya. Oke, saya ini yang terakhir saya jawab ya, saudara-saudara. Kemudian kita akan selesaikan materi ini supaya jangan terlalu panjang. Karena aneka tafsir ayat, maka prinsip sola scriptura menjadi kabur. Tidak. Justru prinsip sola scriptura itu yang akan, termasuk bukan hanya sola scriptura, tapi prinsip materialnya adalah tota scriptura, itu yang menjadi pagar. Karena di dalam dunia ini orang itu bisa berkesimpulan apa saja, bisa bikin teori apa saja, bisa bikin tafsiran apa saja. Bagaimana kita tahu bahwa tafsiran itu benar atau tidak benar? Tafsiran itu benar atau tidak benar bukan karena prinsipnya yang jadi kabur. Justru prinsipnya terang benderang untuk ngasih tahu kita yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kita boleh orang boleh bikin teori, bikin pandangan, bikin tafsiran apa saja, itu kita sulit untuk mengontrol itu ya. Kecuali kalau kita mau menjadi tirani, menjadi semacam diktator yang mengharuskan tidak boleh bikin tafsiran kecuali saya yang bikin. Itu diktator itu. No, orang punya kebebasan untuk membuat kesimpulan, membuat tafsiran dan lain sebagainya. Tapi kan pada akhirnya kita kembali kepada pertanyaan, dasarnya apa? Nah, waktu kita bertanya tentang dasarnya apa, kan kita kembali kepada prinsip. Apa prinsipnya? Alkitab adalah firman Tuhan. Dan karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka kamu harus bersedia untuk ajaranmu itu dikoreksi, karena kamu bukan standarnya. Kedua, tota scriptura, apakah ajaranmu itu, tafsiranmu itu sesuai dengan totalitas ajaran Alkitab atau tidak? Karena prinsipnya Alkitab tidak bisa bertentangan, tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu punya tafsiran, punya pandangan, tapi bertentangan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab, maka tafsiranmu pasti salah. Karena prinsip tota scriptura. Jadi ingat ya, sola scriptura dan tota scriptura, totalitas ajaran kitab suci.
Oke, saudara-saudara, saya sampai di sini. Bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti sesi live ini, terima kasih banyak untuk bersedia belajar. Nanti kita jumpa lagi di dalam kesempatan berikutnya. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin masih bergumul dengan isu-isu semacam ini, ambil waktu yang cukup, banyak berdoa, banyak belajar, membaca firman Tuhan, dan berbicara dengan orang-orang yang kompeten, ya, yang belajar, yang punya latar belakang kredensi akademik yang baik untuk menolong saudara. Kemudian minta hikmat dari Roh Kudus untuk menentukan posisi saudara. Yang jelas hal-hal semacam ini terkait dengan baptisan, terkait dengan bahasa roh dan lain sebagainya, saya sudah kasih tahu saudara bahwa itu isu-isu sekunder. Tetapi kalau ada orang yang menaikkan statusnya, mengedepankan itu seakan-akan itu keharusan bagi semua orang Kristen, itu bahaya besar. Dan karena itu kita harus tolak semangat mentalitas semacam itu, supaya tidak membingungkan orang-orang Kristen di dalam gereja. Tujuan saya membuat sesi-sesi ini atau memberikan respons untuk posisi pandangan dari siapapun, itu tidak dimaksudkan untuk menyerang personal, tidak dimaksudkan untuk gagah-gagahan, tidak dimaksudkan untuk membuat perpecahan, tapi tingkat keseriusan, pengaruhnya untuk publik dan lain sebagainya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Itulah yang menjadi pertimbangan untuk semua sesi-sesi ini. Dan saya berharap ini berguna bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi saudara-saudara sekalian. Salam.